Seseorang yang tidak mengakui napasnya adalah anutan dari dirinya untuk menuju aku, maka sesungguhnya aku tidak mendengar dan aku tidak mengerti apa yang disampaikan seseorang yang di luar napasnya. Jiwa yang akan menghadapi aku, jiwaku seutuhnya, apabila dalam napasnya ini telah dia lakukan bagaimana dia berkiblat kepada napasnya untuk mendapatkan aku dengan jiwanya yang tulus, jiwanya yang penuh rasa kasih dan sayang, dan mencintai sejati dirinya adalah aku layaknya diri hakiki bagi dirinya yang mana asal usul dirinya terjadi. Orang yang tidak mencari aku sesuatu yang tidak bisa dicari, tetapi aku bisa didatangi oleh jiwaku yang memiliki rasa cinta kepadaku dan rasa sayang kepadaku. Dalam hal ini, aku menerima kedatangannya dan kuberikan kekuatan dari batin abadiku adalah napas. Napas adalah sesuatu batin abadi yang akan mengalir di jiwanya sehingga jiwanya dibalut oleh batin abadiku, dan batin abadi itu adalah napas yang menjadi pujiannya. Orang yang memuji dan memuji napasnya melalui aku dan aku dipuji melalui napasku adalah kebenaran tertinggi dalam sebuah kajian diri. Kajian diri adalah sifat aku sendiri yang menyembah kepadaku. Aku adalah Tuhan dalam arti aku panutan dari diri seseorang. Diri itu adalah jiwa. Jiwa itu adalah jiwaku yang mencintaiku. Seseorang yang tidak menjadi jiwaku untuk mencintaiku, jiwaku yang menyembahku, maka dia tidak akan mengerti napas itu apa. Kalau napas ini jatuh ke hewan menjadi ruh untuk menghidupkan, jatuhnya kepada alam menjadi zat yang terlihat, tapi jatuh ke diri masing-masing menjadi suatu wujud yang mana jiwa ini adalah timbul dari kerinduan. Orang yang tidak menimbulkan kerinduan kepadaku dan dia tidak ingin tahu siapa asal-usul dirinya, maka dia adalah orang yang tersesat jauh. Napas baginya adalah batin yang terayun-ayun. Napas bagi diri hanya tarian sebuah Tuhan, tapi dia merasakan napas itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai batin yang sia-sia, yang hanya berkibar dan hanya berkibar dan berkibar. Inilah kerugian yang nyata bagi seseorang yang tidak memahami napasnya. Untuk di dalam hal ini, untuk mendapatkan pertemuan, bagaimana dia bisa menemuiku adalah jiwaku sendiri. Aku ada di dalam napas itu sendiri. Kalau jiwanya tidak datang dengan rasa kasih, jiwa tidak datang dengan rasa sayang, maka dia tidak bisa mengirimkan dikala dia menghirup napasnya. Sedalam mungkin dia menyampaikan kepada sesuatu yang ada di dalam napasnya, yang tidak terhingga dekat atau jauh, tapi cintanya sampai kepada sesuatu itu dengan kejujuran hati, kejujuran batinnya, bahwasannya kerinduannya dia kirim dari jiwanya ke dalam napasnya melalui tarikan napasnya. Maka di saat dia melepaskan napas tersebut, aku mengirim batin abadi yang akan masuk ke dalam jiwanya. Batin abadi adalah Tuhan dari jiwanya sendiri. Tuhan dari jiwanya sendiri adalah aku yang ada di dalam napasnya. Ini yang dikatakan aku kepada diriku sendiri. Inilah, kalaulah nanti dalam pertemuan aku memberi dan menerima pekerjaan Tuhan yang aku serahkan, aku memerintahkan kepada kekuatanku bernama batin abadi disebut napas. Napas adalah ketuhanan yang bergerak. Di mana aku menerima, aku perintahkan pada napas saat menghirup, dan di mana saatnya aku memberi, aku perintahkan napas untuk mengeluarkan dan mengantarkan. Tetapi pertemuan aku dengan jiwaku sendiri dipertemukan oleh napas itu apabila aku sudah yakin napas itu adalah Tuhan baginya dan Tuhan itu adalah aku. Dengan demikian aku sudah yakin jiwa itu telah bertuhan kepadaku.
Tapi selagi napas itu tidak dijadikannya sebagai jalan menuju Tuhan, menuju aku, maka dia katakan napas itu adalah ruh yang sia-sia bagi dirinya. Tetapi kalau dia sudah menyatakan napas adalah suatu perjalanan batin abadi yang dikendarai oleh jiwanya untuk mencapai aku yang ada di dalam dengan kekuatan cinta dan mahabbahnya, maka akan sampailah rasa dan kerinduan itu kepadaku. Maka kalau salah satu kita nanti bertemu di dalam pertemuan di antara aku dengan aku, telah terjadi titik kosong yang mana titik abadi. Disitulah nanti akan kehilangan semuanya, melainkan aku semata dengan jiwaku. Untuk mengadakan seperti itu, perlu diperlihatkan dulu sejauh mana seseorang itu beriktikaf kepada nyawanya, sejauh mana dia seseorang itu tafakur kepada nyawanya, sejauh mana seseorang itu tadzakur kepada nyawanya, dan sejauh mana seseorang itu menghargai nyawanya. Kalau dia belum menghargai nyawanya, berarti dia belum menghargai batin abadi yang ada pada dirinya. Setelah aku berikan batin abadi itu masuk dan merasuk ke dalam diri, ke dalam jiwanya, jiwanya akan mengalirkan batin abadi itu ke seluruh rongga-rongga dirinya. Maka dia di dalam lamunan atau liputi, dia telah diliputi oleh batin abadiku yang disebut Tuhan. Dimanapun dia berada, di situ Tuhan itu ada. Di mana Tuhan itu ada, di situ aku ada dalam satu tarikan napas. Dengan demikian diwajibkan kepada sebuah jiwa untuk bertuhan kepadaku melalui napas, karena napas itu batin abadi, di mana pertemuan ada di sana. Ini yang dikatakan titik pertemuan. Titik pertemuan aku dengan jiwaku adalah napas. Napas ini akan menyatukan kita kepada titik abadi. Napas ini akan menjadikan kita ketemu dalam titik kosong yang abadi, yang mana tidak lagi aku bernama aku dan tidak lagi jiwa bernama jiwa. Semuanya hidup dalam kodrat yang satu. Untuk mendapatkan itu, aku butuh reaksi, aku butuh bukti. Benar-benar seseorang itu di saat dia berkalam Tuhan, astaghfirullahkah, la ilaha illallahkah, Allahu akbarkah, subhanallahkah, tapi mata hatinya melirik kepada nyawa atau dikatakan batin abadi atau napasnya, maka berarti dia benar-benar telah mengharapkan aku sebagai wujud yang utama bagi dirinya, yaitu diri yang hakiki disebut dengan diri yang sejati. Kalau dia sudah mendapatkan aku, maka aku akan mengajak dia ke dalam alam kosong, yang mana di situ hanya ada aku semata. Di situ pertemuan yang tak terhingga. Disitulah dikatakan luput semuanya, melainkan aku yang ada. Untuk mendapatkan itu, dilihat tawakalnya sebuah jiwa. Apakah jiwanya sudah mengimani napasnya? Apakah jiwa itu sudah mencintai napasnya? Apakah jiwa ini sudah berbakti kepada napasnya? Maka itulah yang menentukan seseorang itu. Apabila dia tarik napasnya, sesungguhnya dia menuju aku di satu tempat yang tidak terhingga. Apabila dia mengeluarkan napasnya, berarti dia menginginkan aku menghadiri jiwanya dan masuk ke dalam jiwanya. Itulah orang yang mencintai dan menginginkan.